Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Dari beberapa cuplikan video di depan juga ya teman-teman. Dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih pembahasan ya dari beberapa cuplikan video di depan juga. Dan sekarang kita akan beralih tema dengan pembahasan yang tak kalah menariknya untuk hari ini adalah informasi berita olahraga untuk hari ini. Yang hanyalah semua yang saya sampaikan itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja teman-teman. Baik ya, untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu dengan pembahasan yang tak kalah menarik ya, yaitu adalah Eric Garcia pecah rekor sendiri setelah jadi andalan Hansi Flick di Barcelona teman-teman. Ya, kita akan bahas secara singkat dan padat, tentunya bersifat sebuah hiburan semata saja teman-teman. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga tentunya ya, Eric Garcia telah menjalani musim yang sangat berbeda bersama Barcelona. Eric Garcia kini menjelma sebagai sosok penting setelah sempat dianggap tidak masuk ke dalam rencana. Perubahan tersebut terjadi yaitu sejak kedatangan Hansi Flick, yaitu pelatih asal Jerman itu, memberi sebuah kepercayaan penuh kepada Garcia di posisi kunci. Barcelona mendapatkan sebuah keseimbangan baru di lini tengah berkat kontribusi dari Garcia ini, dan ia juga mampu untuk menjawab ya tuntutan taktik dengan konsentrasi pemain tersebut. Yaitu performa stabil itu yaitu berjalan langsung pada status di dalam tim, dan Garcia kini sulit tergeser ya meskipun persaingan di skuad yang sangat ketat teman-teman. Sebuah kepercayaan penuh dari Hansi Flick ya, yaitu adalah Eric Garcia, yaitu berhasil meyakinkan Hansi Flick lewat kecerdasan, taktik dan sebuah fleksibilitas bermain dipercaya, yaitu mengisi peran dari pivot yang krusial dalam sistem Barcelona teman-teman. Dan keputusan tersebut membuat sejumlah nama besar harus rela duduk di bangku cadangan. Hansi Flick lebih memilih keseimbangan permainan dibanding dengan sebuah kreativitas individu semata. Baik itu dalam Garcia sendiri, yaitu menjadi elemen penghubung antara lini belakang dan tengah, yaitu perannya memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan Barcelona pada musim ini. Jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang selanjutnya. Barcelona akan bertemu Villarreal pada tanggal 21 Desember 2025 jam 22:15 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Rekor menit bermain terlampaui. Eric Garcia kini telah mencatatkan pernyataan baru dalam karirnya di Barcelona, dan ia sudah mengoleksi 21 kali starter di semua kompetensi. Yaitu sejumlah tersebut ya telah melampaui total starter pada musim yang sebelumnya yang hanya 19 pertandingan, padahal masih musim yang belum mencapai titik tengahnya juga. Baik itu di sisi menit bermain ya, Garcia telah mencatatkan ya 1861 menit, dan ia hanya membutuhkan yaitu 243 lagi untuk melewati catatan musim 2024-2025 tentunya. Konsentrasi tanpa tergantikan. Ya, baik itu dari Eric Garcia menjadi salah satu pemain yang tampil di seluruh laga tentunya di Barcelona pada musim ini, yaitu ia telah dicatatkan telah menegaskan betapa pentingnya perannya bagi tim, dan untuk target yang berikutnya yaitu adalah memecahkan rekor pribadi atau sendiri, yaitu 31 starter dalam satu musim, dan rekor itu telah dicatatkan pada musim 2021-2022. Dengan tren performa saat ini juga dan peluang tersebut sangat terbuka, Garcia berpotensi menorehkan untuk pada musim terbaiknya sepanjang karir tentunya teman-teman.
Untuk yang berikutnya yaitu adalah peluang kembali ke timnas nasional, baik itu dari Eric Garcia sendiri, yaitu kali ini membela timnas Spanyol pada tahun 2022, yaitu sejak itu namanya tidak masuk lagi ke dalam rencana La Roja tentunya teman-teman. Yaitu namun performa yang impresif bersama Barcelona, yaitu membuka harapan baru dan konsentrasi dan kematangannya bisa menarik perhatian pelatih tim nasional. Ya, jika tren positif ini berlanjut tentunya, yaitu pintu kembali ke timnas Spanyol bisa terbuka pada musim ini, menjadi salah satu momentum bagi kebangkitan dari Eric Garcia tentunya teman-teman. Untuk yang berikutnya, untuk top klasemen La Liga pada pekan ini tentunya ya teman-temanku semuanya, yaitu adalah peringkat klasemen sementara pada pekan ini, Barcelona berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 43 tentunya. Peringkat kedua yaitu adalah Real Madrid dengan torehan poin 39. Peringkat ketiga yaitu adalah Villarreal dengan torehan poin 35 teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pertengahan segmen video kita untuk hari ini, yaitu dengan pembahasan yang tak kalah menarik teman-teman. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik tentunya. Pembahasan yang berikutnya yaitu adalah Robert Lewandowski siap tampil lawan Villarreal, Barcelona kehilangan Pedri. Ya, apakah maksudnya akan kita bahas juga. Yaitu dari Hansi Flick telah menyampaikan kabar terbaru soal kondisi pemain Barcelona jelang laga La Liga melawan Villarreal. Yaitu pelatih Barcelona itu telah memastikan Robert Lewandowski sudah siap bermain sementara Pedri dipastikan absen. Yaitu Barcelona akan bertanding di Stadion de la Ceramica teman-teman ya. Yaitu untuk menghadapi Villarreal. Untuk pada laga ini penting karena Blaugrana sedang memimpin klasemen Liga Spanyol dengan keunggulan 4 poin. Pertandingan Villarreal versus Barcelona ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 21 Desember 2025, yaitu jam 22:15 waktu Indonesia Barat, yaitu duel ini menjadi laga tandang terakhir Barcelona setelah jeda Natal teman-teman. Yaitu untuk kondisi skuad ya yang menjadi perhatian utama menjelang pertandingan tersebut. Baik itu dari Hansi Flick juga memberikan penjelasan langsung situasinya dalam formasi pers pada konfirmasi pers ya teman-teman, yaitu pra pertandingan tentunya. Lewandowski siap kembali bermain. Yaitu Lewandowski sendiri yaitu kembali masuk ke dalam daftar pemain setelah absen di 2 pertandingan terakhir, yaitu penyerang asal Polandia itu yaitu sebelumnya mengalami ketidaknyamanan pada otot hamstring, yaitu untuk Barcelona memilih tidak untuk memaksakan kondisi Robert Lewandowski demi menghindari resiko dan cedera lebih lanjut, dan kini ia sudah masuk ke dalam berlatih penuh bersama tim tersebut. Untuk Lewandowski sendiri menjadi salah satu opsi untuk pertandingan yang berikutnya, yaitu dia bisa bermain, ujar Hansi Flick ya. Kami tidak bisa dan kami tidak ingin mengambil risiko dan sekarang dia sudah tersedia, kata Hansi Flick. Pedri dipastikan absen. Yaitu untuk berbeda dengan Lewandowski ya teman-teman, Pedri belum bisa memperkuat Barcelona. Gelandang internasional Spanyol tentunya ini masih mengalami masalah pada hamstring, dan Pedri juga absen saat Barcelona meraih kemenangan di ajang Copa del Rey pada pertengahan pekan, dan absennya tersebut yaitu membuat lini tengah Blaugrana harus diselesaikan. Yaitu Pedri tidak tersedia untuk pertandingan besok ya tentu ya. Dan saya tidak senang dengan situasi ini, tetapi itu bagian dari sepak bola, ujar dari Hansi Flick teman-teman. Dan saya harap juga dia bisa kembali bermain ya bersama kami, yaitu pada pertandingan yang berikutnya, kata Hansi Flick juga. Target Barcelona menutup tahun, yaitu laga melawan Villarreal menjadi pertandingan terakhir Barcelona sebelum jeda Natal tentunya.
yaitu adalah Hansi Flick ingin timnya menutup tahun kalender dengan hasil maksimal. Barcelona saat ini sedang berada dalam tren positif di semua kompetensi, baik itu dari sebuah konsentrasi, hasil menjadi fokus utama menjelang pergantian tahun. Dan ini adalah merupakan tahun yang mengesankan dan penuh kesuksesan juga, ujar Hansi Flick tentunya. Dan saya sangat senang bisa mengalaminya di Barcelona, tetapi sekarang kami harus bekerja keras karena masih memiliki target besar pada musim ini, kata Hansi Flick tentunya. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam segmen akhir video kita untuk hari ini dengan pembahasan yang tak kalah menarik ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik teman-teman semuanya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Gabriel Jesus ditawarkan ke Milan, opsi peminjaman dari Arsenal mengemuka. Ya, apakah maksudnya akan kita bahas juga teman-temanku semuanya. Yaitu adalah Gabriel, yaitu muncul sebagai nama baru dalam rencana transfer AC Milan pada bursa transfer Januari. Penyerang Arsenal tersebut yaitu telah ditawarkan baik itu dari Rossoneri, itu telah mewakili perwakilan tersebut. Situasi ini muncul ketika AC Milan membutuhkan tambahan tenaga di lini depan, baik itu dalam proses produktivitas penyerang yang ada dinilai yaitu belum memenuhi ekspektasi sepanjang musim, baik itu dalam sebuah kebutuhan ini sangat mendesak setelah Santiago Gimenez harus menepi akibat operasi pergelangan kaki tentunya. Dan untuk kondisi ini juga yaitu membuat Milan kekurangan opsi tajam di kotak penalti lawan tentunya. Selain itu, performa dari Christopher yaitu Nkunku juga belum konsisten dalam memanfaatkan peluang, dan manajemen klub pun mulai membuka berbagai opsi untuk memperkuat sektor serang tentunya. Baik itu dalam sebuah kebutuhan mendesak di lini depan. AC Milan tengah menghadapi periode yang sulit akibat krisis penyerang, yaitu absennya di Santiago Gimenez selama 6 hingga 8 pekan memberikan dampak besar pada daya gedor tim itu sendiri. Yaitu Gimenez harus menjalani masa pemulihan tentunya, yaitu setelah operasi pergelangan kaki. Kondisi ini juga membuat Milan praktis kehilangan penyerang untuk beberapa pertandingan penting. Baik itu di sisi lain juga Christopher dan Nkunku belum mau tampil meyakinkan. Sejumlah peluang emas gagal dikontroversi menjadi gol dan memicu evaluasi serius dari staf pelatih tentunya. Gabriel ditawarkan ke AC Milan, yaitu menurut laporan ya teman-teman, atau menurut rumor ini juga bahwa ya perwakilan dari Gabriel telah menjalani komunikasi dengan AC Milan. Nama penyerang Arsenal itu pun masuk ke dalam radar daftar evaluasi klub, dan Milan disebut menilai tawaran tersebut dengan cukup hati-hati. Baik itu dalam faktor kebugaran dari Gabriel sendiri menjadi salah satu pertimbangan untuk sebelum melangkah lebih jauh tentunya teman-teman. Meskipun dengan demikian, yaitu adalah pengalaman dan fleksibilitas sang pemain tetap menjadi nilai tambahan. Baik itu dari Gabriel sendiri dinilai mampu memberikan variasi di lini depan jika kondisi fisiknya memungkinkan tentunya. Skema peminjaman dari opsi realistis tentunya teman-teman, yaitu adalah pembicaraan awal antara kedua pihak yang disebut ya fokus pada skema peminjaman transfer, yaitu permanen untuk saat ini belum menjadi prioritas ya. Dan untuk AC Milan sendiri yaitu untuk memang ya di tengah prioritas ini telah menyelesaikan transfernya, yaitu jika transfer tersebut menggunakan skema peminjaman, dan Milan masih membuka peluang mendatangkan satu penyerang tambahan. Yaitu setelah agenda penyerangnya selesai, untuk Milan sendiri juga berencana mengamankan satu bek dan mengamankan satu bek ya teman-teman. Dan perkembangan terkait Gabriel diperkirakan baru akan menguat setelah periode Natal tentunya.
Untuk pembahasan yang berikutnya yang tak kalah menarik yang akan kita bahas teman-teman, itu datangnya dari Liga Inggris tentunya, yaitu adalah Erling Haaland lewati rekor Ronaldo usai antar Manchester City kalahkan West Ham. Dari beberapa informasi olahraga juga bahwa Erling Haaland kembali mencuri perhatian setelah memimpin Manchester City meraih kemenangan meyakinkan atas West Ham, dan penyerang asal Norwegia itu tampil dominan, yaitu menjadi kunci 3-0 di Etihad Stadium tentunya. Kontribusi Haaland tidak hanya terlihat dari 2 gol yang dicetak, dan ia juga menyumbang 1 assist yang membuat lini serang City tampil sangat efektif. Penampilan tersebut telah menegaskan kontribusi Haaland dalam pemburuan gelar top skor Liga Inggris, dan gol-golnya terus mengalir seiring City menjaga tekanan di papan atas klasemen. Baik itu dari sebuah kemenangan ini juga yaitu memiliki makna dan historis dari Haaland, yaitu secara pribadi, dan ia resmi telah melampaui rekor dari Cristiano Ronaldo di Liga Inggris dengan jumlah pertandingan yang jauh lebih sedikit teman-teman. Haaland pecahkan rekor Cristiano Ronaldo, yaitu Haaland sendiri telah mencetak 2 gol ke gawang West Ham dan menambahkan koleksi golnya pada musim ini menjadi 19 gol, dan dia juga telah mencatatkan 11 gol dalam 7 laga melawan West Ham tentunya. Dan untuk catatan tersebut membuat Haaland melampaui rekor 103 gol di Liga Inggris milik Cristiano Ronaldo. Penyampaian ini diraih dengan Haaland, yaitu selisih 122 pertandingan lebih cepat tentunya teman-teman. Dan baik itu dari statistik juga tersebut telah menegaskan ya betapa efisiennya Haaland sebagai mesin gol, dan ia kini semakin panas di sejajar dan ini juga ya teman-teman ya, semakin panas disejajarkan ya, baik itu disejajarkan ya dengan pemain terbaik yang pernah tampil di kompetensi ini teman-temanku semuanya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah dominasi Manchester City di Etihad tentunya. Manchester City langsung menguasai pertandingan semenjak menit awal tentunya. Gol pembuka tercipta hanya 5 menit setelah laga dimulai teman-teman. Dan City terus menekankan dan nyaris mengandalkan keunggulan lewat sundulan Haaland, meskipun peluang itu dibuang, dominasi tuan rumah tidak mengendor tentunya. Dan untuk Haaland kemudian berperan dalam gol kedua melalui assist tentunya. Dan keunggulan 2-0 membuat City semakin nyaman mengendalikan permainan tentunya teman-temanku semuanya. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini teman-teman ya. Apapun yang saya sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja teman-temanku semuanya. Saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.